global. Nah, jadi yang mengeluarkan atau yang memiliki program secara global tentu adalah siapa? PBB. Nah, dalam hal ini terkait dengan kesehatan, maka yang merupakan organisasi turunan dari PBB yang khusus untuk menangani terkait kesehatan adalah WHO. Ya. Nah, WHO itu punya target, yaitu di tahun 2030 WHO itu ingin menurunkan secara drastis ya kematian yang diakibatkan oleh penyakit tidak menular, non-communicable disease. Kemudian maka karena di tujuan tersebut ya, di visi tersebut dari WHO, maka mereka menyiarkan, mereka mengestabliskan, mereka mengenalkan ya, memberikan apa namanya? Advertisement gitu ya. Di tahun 2016 itu tujuannya adalah apa? Memastikan kolaborasi data kesehatan itu bisa dicapai oleh semua negara. Nah, harapannya itu nantinya bisa membantu untuk satu sama lain antar negara saling support gitu ya. Sehingga di sini kalau kita perhatikan, maka WHO itu dengan visinya tadi, maka mereka apa? Sudah menentukan gitu ya. Mereka sudah akan menentukan adakah atau membedakan nih ya negara-negara yang bisa dijadikan pemimpin atau adidaya karena mereka merupakan negara maju dengan SDM dan juga sumber daya lainnya yang mumpuni gitu ya. Nah, tentu di sini negara-negara yang seperti ini mereka sudah siap dan tentu mereka sudah punya target yang sesuai dengan kondisi. Nah, maka di sini tentu perlu membuat strategi khusus. Sehingga dari strategi itu maka nantinya akan bisa di-plan intervensi apa yang bisa digunakan. Sehingga dari sana setiap negara nantinya bisa menentukan skala prioritas ya untuk bisa mencapai visi tersebut. Nah, tentu selain itu ya setiap negara harus punya nih bagaimana sih caranya untuk memonitor indikatornya apa saja, parameter yang digunakan apa saja, lalu untuk monitoring tersebut dilakukan secara periodik berapa lama dan siapa yang harus melakukan ya. Nah, itu adalah di awal gitu ya, yang menjadi background munculnya beberapa program dari WHO yang diberlakukan secara. Nah, akhirnya di awal begitu ya untuk bisa mencapai visi tadi, maka di awal 2000-an WHO menetapkan yang namanya MDGs. Jadi tidak langsung SDGs tapi MDGs dulu atau Millennium Development Goals gitu ya, karena masuk ke era milenial waktu itu ya. Tahun 2000 adalah tahun milenial kan gitu ya. Mungkin ada yang lahir di tahun 2000. Ini semua lahir tahun 2000-an. Ya. Iya, Ibu. Ya, jadi kalian generasi milenial ya karena lahir di tahun 2000-an. Jadi di awal tahun 2000 itu WHO menetapkan yang disebut sebagai MDGs. Nah, MDGs itu hanya memiliki 8 goals karena melihat dari perkembangan masyarakat global terkait dengan kesehatan. Sehingga inilah 8 goals yang ditetapkan oleh WHO. Nah, mulai sejak ditetapkan program ini, maka seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa maka mengikuti itu. Jadi mengikuti goals ini untuk bisa mencapai setiap program kerja dari masing-masing negara, terutama di bidang kesehatan. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, maka WHO menetapkan bagian-bagian negaranya atau bagian-bagian wilayah pelayanannya itu berdasarkan geografis. Jadi kalau kita perhatikan ini adalah peta dunia, maka kita bisa memperhatikan. Kalau kita lihat maka Indonesia masuk dalam klasifikasi region WHO yang mana? Nah, kita masuk ke sini ya. Kita masuk yang di sini, yaitu Southeastern Asia. Ya. Jadi masuk Asia Tenggara. Kemudian kalau di sini masuk ke mana?
ini masuk ke dalam warna apa? Ini ya, develop region. Jadi masuk ke dalam region negara-negara maju. Amerika Serikat gitu ya, kemudian Eropa. Nah, tidak semua Eropa juga dikatakan maju. Ya. Kemudian ada yang kita sebut sebagai apa? Southern Asia. Ya, ini. Jadi Asia Selatan. Jadi WHO membagi region untuk wilayah pelayanannya atau wilayah kerjanya itu berdasarkan ini. Sehingga ketika MDGs itu sudah mulai diberlakukan di tahun 2000-an, maka setelah dilakukan program tersebut maka akan selalu diikuti, dievaluasi dan dimonitor. Sehingga di sini MDGs itu sendiri berfungsi, berguna ya, sangat membantu untuk apa? To promote ya, si global awareness. Jadi bagaimana secara global kita bisa mendapatkan awareness-nya, baik itu terkait dengan accountability political, kemudian juga meningkatkan matriks dari masing-masing negara, lalu juga mendapatkan feedback sosial dan juga untuk terkait dengan tekanan publik. Jadi dari MDGs inilah akhirnya kita bisa melihat secara utuh di global apa saja sih poin utama yang bisa dilakukan gitu ya terkait di bidang kesehatan. Maka di sini kita bisa melihat gitu ya. Jadi seluruh pemerintahan di secara global, maka mereka bisa melihat dan mengadopsi ya, mengadopsi apa hal baru untuk global goals. Ya, setelah kita mengikuti kurang lebih 15 tahun ya MDGs, periode MDGs itu. Jadi dimulai di tahun 2000-an ya dan diselesaikan di tahun 2016. Jadi program MDGs itu kurang lebih 15 tahun. Nah, di situ kita mendapatkan hal apa saja? Yang pertama, bahwa pada MDGs itu tujuan utamanya adalah untuk apa? Ternyata dari hasil MDGs tadi yang perlu dilanjutkan kembali adalah untuk memerangi yang namanya apa? Poverty, kemiskinan. Sehingga dasarnya adalah hasil MDGs untuk bisa membuat SDGs. Ya, sehingga kemudian selain itu bahwa isu yang lainnya adalah terkait perubahan iklim dunia yang berbahaya ya, karena memang ozon mulai lebar lebih besar lagi dan sebagainya ya. Sehingga di sini tentu tidak hanya mempengaruhi kesehatan di udara saja atau di lapisan troposfer kita, tapi juga berpengaruh terhadap lingkungan tempat kita hidup. Ya, terutama tentu efeknya apa? Ya, tentu di sini yang lebih serius ya. Antara lain apa saja ya? Pasti yang jelas masukin ke situ. lung cancer gitu ya. Kemudian selain itu juga kanker kulit ya. Jadi memang lebih ke organ-organ tubuh yang memang terpapar udara lebih besar gitu ya. Nah, dua hal inilah yang menjadi dasar akan dilanjutkannya program terkait dua hal ini di SDG. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan ya, PBB itu kemudian menetapkan ya di Rio 20 Summit di Juni 2012 mereka sudah mulai nih memberikan announcement, memberikan isu-isu begitu ya terkait dengan kemungkinan besar adanya adaptasi, yaitu apa? Program Sustainable Development Goals gitu ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan dari jurnal Lancet ya, Jeffrey Sachs menyampaikan bahwa prioritas global yang dibutuhkan ya untuk seluruh bagian dari masyarakat dunia itu aktif berpartisipasi. Kemudian juga memperhatikan fokus politik dari masing-masing negara yang harus mensupport bidang kesehatan. Kemudian juga tentu membutuhkan apa? Pengukuran yang kuantitatif. Jadi tidak hanya sifatnya kualitatif yang menggali dalam, tapi juga harus memperhatikan jumlah gitu ya. Berapa kuantitasnya? Tidak hanya 1-2 negara, tapi dipastikan berapa. Ya, tidak hanya 1-2 negara yang dalam, tapi harus bisa melihat
rata di negara-negara yang menjadi anggota PBB. Kemudian di sana juga Jeffrey menyampaikan ya bahwa dari MDG itu kita belajar, terutama terkait apa? Terkait keberhasilan dan kegagalan, sehingga kalau ada kekurangan atau hambatan, maka harus bisa segera kita selesaikan. Di SDG itu menjadi fokus utama, gitu ya. Sehingga apa? Supaya tidak muncul kesulitan yang serupa, sehingga nantinya kita bisa menyempurnakan. Nah, jadi kalau kita perhatikan di MDGs, main fokusnya, fokus utama program MDGs itu adalah negara-negara miskin. Ya, negara-negara miskin. Sehingga di sini negara-negara maju itu dituntut untuk bisa mendampingi, untuk bisa mengawal, ya, baik itu terkait finansial maupun terkait teknologi. Itu fokus dari MDGs. Nah, kalau SDGs berbeda. Jadi kalau SDGs karena prinsipnya adalah di goals ke-17 ya, ada collaboration. Maka di sini SDGs tidak hanya berlaku fokusnya pada negara miskin, tapi kepada seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, nah sehingga di sini nantinya dengan adanya kolaborasi antar negara untuk support program PBB terutama di bidang kesehatan, maka tidak lagi ada batasan. Kalau dulu negara miskin di Asia akan dibersamai oleh negara maju di Asia, gitu ya. Misalnya kalau di Asia yang negara maju siapa ya? Jepang, China, gitu ya. Mereka yang membersamai. Nah, kalau SDGs itu tidak hanya terkungkung pada regionnya. Tadi kan sudah ada region dari WHO ya. Tidak hanya region tersebut, tapi bisa meluas, gitu ya, karena ingin mengedepankan international collaboration. Jadi semuanya akan bisa berkolaborasi untuk saling support satu sama lain. Jadi saling memberikan bantuan ya. Tidak selalu negara kaya itu tidak butuh bantuan. Bisa saja mereka butuh bantuan terkait dengan apa? Sumber daya alam. Ya, dan lain sebagainya. Jadi raw material. Jadi akhirnya kolaborasi internasional itulah yang menjadi tujuan utama pada SDGs ini. Nah, kalau kita perhatikan, maka di sini ya pada masa transisi antara MDG dengan SDG tentu akhirnya memunculkan status baru ya, yang dulu middle income country, ya misalnya Brazil, Cina, India, dan lain-lain, itu kemudian di SDG ini mereka bisa menjadi leader karena mereka memiliki atau mumpuni untuk bisa menyampaikan. Misalnya China di awal MDG ya mereka masuk dalam negara middle ya, tidak semua bagian bidang yang support kesehatan itu mereka baik. Nah, tapi ketika MDG itu selesai, di SDG mereka menjadi negara yang mampu untuk menjadi leader, untuk mengassist, untuk bisa merangkul ya. Makanya sekarang banyak sekali kerjasama dengan Cina, tidak hanya Indonesia, tapi negara-negara Asia maupun Eropa, mereka juga bekerja sama dengan Cina, kecuali Amerika ya, Amerika Utara terutama itu sepertinya alergi gitu ya. Kalau Amerika Selatan tidak ada masalah. Nah, itu karena mereka punya pandangan politik yang berbeda. Ya, jadi yang namanya collaboration itu tetap pasti ada satu titik ya dengan visi yang sama, mereka punya misi yang mirip, itu kuncinya. Gitu ya. Nah, di sini diharapkan pada SDG itu maka semua orang itu harus bisa mengakses air dan juga sanitasi yang aman. Ya, kemudian terkait dengan apa? Ketersediaan listrik dan juga terkoneksi terhadap ICT. Tentu ini terkait apa? Layanan kesehatan dasar. Nah ya, jadi di sini itu fokusnya dan apa? Semakin ke sini di satu dekade terakhir bumi kalau kita perhatikan ya semakin sering mengalami apa? Natural hazard. Jadi semakin sering bencana alam itu terjadi. Maka itu juga menjadi salah satu poin utama fokus dari SDG itu sendiri. Ya. Nah, sehingga yang tadi 8 dikembangkanlah menjadi 17. Ada beberapa yang akhirnya berdiri sendiri, gitu ya. Misalnya nomor 1 dan nomor 2 yang awalnya digabung menjadi terpisah. Kemudian
di good health itu juga akhirnya ada beberapa yang tadinya di awal ya, kalau kita perhatikan di awal ini mana? Di sini ya terkait kesehatan. Itu ada It's okay.